Kasus ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta memunculkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya memengaruhi perilaku remaja hingga bisa melakukan tindakan kekerasan? Namun di tengah penyelidikan muncul wacana baru soal pembatasan game online yang mengandung unsur kekerasan. Lalu apakah ini ada kaitannya? Kita akan bahas dengan dua narasumber kami. Ada Sani Budianti Hermawan, psikolog anak, remaja, dan keluarga. Lalu Hadrian Irvani bergabung juga bersama kami, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat malam Mbak Sani dan Pak Lalu. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mbak Sani dulu. Ini ada wacana pemerintah membatasi game online. Yang ingin saya ketahui apakah game online juga bisa memicu perilaku agresif pada anak berdasarkan penelitian psikologis begitu Mbak Sani? Iya. Kita tahu ya, usia remaja 12-18 tahun itu adalah usia di mana anak sedang ingin mencari tahu apapun yang terjadi di sekitarnya, di lingkungan, di dunia bahkan. Sehingga apapun dia mau coba, ya, termasuk sebenarnya games itu kan games interaktif yang bisa membangun kesenangan, ya, hubungan dengan teman. Tapi tidak jarang di dalam games itu memang mengandung unsur kekerasan. Bahkan darah-darah itu diperlihatkan, sehingga dikhawatirkan anak yang sering kali bermain game kekerasan meminimalisasi rasa empati, ya. Kemudian juga sudah terpapar hal-hal yang sifatnya darah itu menjadi biasa. Darah, kemudian kekerasan, menyakiti, menembak. Nah, ini yang dikhawatirkan anak-anak di usia remaja yang sebenarnya notabene sedang belajar dari apa yang pengalaman yang terjadi di lingkungan itu terinternalisasi ke dalam pembentukan kepribadian. Jadi lebih mudah menyakiti, ya. Kalau zaman sekarang kalau kita lihat anak-anak tuh gampang sekali ngomong kasar, betul ya? Gampang sekali, tidak ada mungkin rasa nggak enak gitu ya. Dan kalau kita lihat di WA grup anak-anak remaja itu benar-benar tidak tersaring, kaget-kaget kita mungkin di era yang hidupnya di zaman dulu begitu ya, tapi bagi mereka itu biasa. Nah, ini sebenarnya bibit-bibit dari pembentukan hal-hal atau sifat-sifat yang berbau kekerasan, karena kita tahu kekerasan kan nggak sifatnya fisik saja, tapi ada psikologis, ada verbal, ya, ada kekerasan finansial juga, termasuk pemalakan itu juga kekerasan, masuk kekerasan atau bullying begitu. Nah, ini yang harus dicermati oleh kita sebagai masyarakat atau orang tua, bahwa semua konten-konten yang berbau kekerasan itu bisa masuk ke dalam terpapar kepada anak remaja yang membangun sifat-sifat yang tadi tidak empati dan bisa memunculkan hal-hal yang sifatnya agresif begitu, atau menyakiti orang lain. Lalu adakah bukti ilmiah dari studi psikologi misalnya bahwa anak yang bermain game online ini lebih mudah terpapar tindak kekerasan dibandingkan yang tidak bermain game online, Mbak Sani? Ya, kita tahu ya, anak itu kan belajar, they will learn what they see, betul ya? Dia akan belajar dari apa yang dia lihat. Mungkin ada orang yang juga rumah tangganya banyak terjadi kekerasan gitu ya, itu juga bisa membuat anak memicu ya kemungkinan atau kecenderungan melakukan kekerasan. Makanya rumah tangga yang aman damai, ya, tontonan juga yang kita sortir itu bisa membuat anak itu jauh lebih punya referensi menyelesaikan masalah dengan damai, dengan positif, ya. Karena zaman sekarang anak-anak itu seringkali melakukan penyelesaian masalah itu dengan cara cepat, yaitu kekerasan, dengan tindakan fisik atau kalimat-kalimat verbal yang menyakitkan. Nah, ini yang menurut saya kenapa seringkali terjadi seperti itu, karena referensi yang di otaknya adalah dari apa yang dia lihat dan yang dia mainkan. Nah, jadi memang banyak sekali teori yang menyatakan bahwa apa yang anak lihat, yang dia mainkan itu juga akan menjadi referensi pada anak untuk melakukan tindakan di dalam dunia nyata. Baik, saya ke Pak Lalu kalau begitu. Anda sendiri dari parlemen, apakah setuju dengan adanya pembatasan game online ini yang diwacanakan pemerintah, Pak Lalu? Baik, Mas. Jadi pertama tentu dalam rangka mengantisipasi kembalinya terjadi hal-hal seperti kejadian di SMA 72, ya, kami prinsipnya di DPR setuju langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi Presiden melalui Mensesnek menyampaikan bahwa perlunya kewaspadaan sosial, perlunya perhatian terhadap lingkungan. Nah, kita tahu bahwa lingkungan sekolah kita hari ini dengan kejadian beberapa waktu yang lalu mencerminkan bahwa lingkungan sekolah kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ini yang ini saja yang terungkap, tetapi sejatinya banyak hal-hal lain yang tidak terungkap, yang tidak tersampaikan melalui media.
Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 menyarankan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan evaluasi total, terutama terhadap program-program dalam rangka melakukan langkah-langkah preventif untuk kekerasan yang terjadi di sekolah, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Apalagi kita tahu bahwa kejadian di SMA 72 Jakarta ini informasinya ini walaupun belum selesai penyelidikan ya. Ini informasi yang kami dapat bahwa pelaku adalah korban dari bullying, korban dari perundungan. Nah, ini sungguh sangat memprihatinkan sebenarnya. Ini tugas kita semua, bukan hanya tugas sekolah, bukan hanya tugas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi yang terpenting adalah memberikan kesadaran kepada orang tua untuk lebih memperhatikan putra-putri mereka. Nah, kesadaran orang tua inilah yang diperlukan sebagai pintu utama dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan yang ada di sekolah. Lagi-lagi saya katakan bahwa ini tidak hanya tugas orang per orang atau tugas kelompok tertentu atau hanya tugas lembaga tertentu. Kemdikdasmen, sekolah, pemerintah daerah, DPR, baik provinsi, kabupaten kota maupun DPR RI memiliki tugas yang sama untuk betul-betul menjaga lingkungan sekolah kita agar menjadi tempat yang aman, nyaman untuk putra-putri kita melaksanakan pendidikan. Demikian. Baik, kalau kita bicara soal pengawasan orang tua, saya kan juga setuju bahwa game online ini jika dikonsumsi ataupun dimainkan oleh anak-anak harusnya full advice oleh orang tua. Bukannya tidak boleh dan tidak bisa menyalahkan satu hal saja terhadap game online, tapi full advice. Karena kenapa saya katakan full advice? Karena ada juga yang namanya e-sport yang saat ini juga digandrungi oleh anak muda, termasuk juga anak remaja. Nah, menurut Pak Lalu, wacana ini mungkinkah diberlakukan di saat ini e-sport sedang juga naik dan ini menjadi salah satu menjadi cita-cita ataupun cabang olahraga yang ingin digeluti oleh anak-anak muda termasuk kaum remaja, Pak Lalu? Ya tentu harus melalui kajian. Artinya pemerintah hari ini melalui Kementerian Komdigi tentu memiliki listing, memiliki daftar permainan-permainan online yang arahnya kekerasan. Permainan-permainan online yang dampaknya bisa positif. Permainan-permainan online yang bisa untuk pelaksanaannya untuk e-sport dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu yang saya katakan tadi bahwa dalam menuntaskan persoalan ini tidak bisa Kemdikdasmen sendiri, harus ada komunikasi lintas kementerian termasuk di Komdigi, karena Komdigi lah yang memiliki peranan, Komdigi lah yang memiliki hak ketika nanti permainan-permainan online yang negatif tersebut dicabut atau tidak, itu haknya Komdigi. Nah, oleh sebab itu saya berharap ada sebelum pelaksanaan wacana ini dilaksanakan, maka harus ada kajian terlebih dahulu. Mana yang memberikan dampak positif agar dilanjutkan. Artinya ini penting juga dalam rangka literasi digital siswa-siswi kita untuk mengadaptasikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini. Mana yang dampak negatif sudah harus tegas, tutup saja agar tidak berdampak negatif terhadap perkembangan putra-putri kita di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Pak Lalu sudah memberikan pandangannya. Nanti setelah jeda, kami juga akan mengundang analis e-sport untuk menanyakan tadi yang disebutkan oleh Pak Lalu. Ada kajian-kajian, ini kaitannya tentu saja dengan industri untuk mencegah kasus serupa seperti pembatasan fitur senjata misalnya di game-game yang mengandung kekerasan untuk pemain di bawah umur 18 tahun. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama kami. Masih membahas wacana pemerintah yang akan membatasi game online terutama yang mengandung kekerasan. Tapi apakah benar hanya satu-satunya game online saja yang menjadi penyebab anak di bawah umur ini melakukan tindak kekerasan? Tadi saya sudah menyinggung juga soal bukti bahwa game online ini bisa menyebabkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak. Tapi apakah demikian? Bagaimana dari perspektif pengamat e-sport? Sudah bergabung juga bersama kami malam hari ini Irlian Syah Wijanarko, pengamat e-sport. Selamat malam Mas Irli. Selamat malam Mas. Ya, tadi kita sudah membahas di segmen sebelumnya Mas Irli bahwa kata Mbak Sani dan Pak Lalu memang ada andil ya game-game online yang tidak full advice kepada anak-anak menyebabkan mereka terpicu untuk melakukan tindak kekerasan. Tapi dari POV-nya pengamat e-sport ataupun atlet e-sport, sebenarnya ini bisa dibatasi nggak sih tindak kekerasan ini dari game-game online?
Oke, sebenarnya ini perihal masalah game yang influence anak-anak muda Mhm. untuk mereka melakukan tindakan kekerasan itu bukanlah sesuatu yang baru muncul beberapa waktu belakangan Iya, ini sebenarnya. betul. Ini sudah cukup lama dibahas dan diangkat dan ternyata di beberapa studi case di luar justru pengaruh dari game itu sebenarnya sedikit impactnya terhadap kekerasan jauh lebih banyak untuk memberikan dampak-dampak yang justru sebenarnya positif seperti melatih refleks, melatih kemampuan solving problems dan masih banyak hal lainnya lagi di luar dari beberapa benefit-benefit lain seperti membawa prestasi negara dan lain sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah game ini bisa menginfluence kekerasan? Jawabannya benar. Ada kemungkinan bahwa game ini bisa menginfluence beberapa kekerasan dan apalagi sekarang games itu sangat-sangat mudah diakses, bisa di segala macam platform, baik di handphone, di konsol, di PC. Oke. Dan juga channelnya untuk ngebelinya tuh banyak sekali sehingga tidak kalau kita nge-regulate satu atau dua masih akan banyak banget lagi gitu loh Mas yang masih Oke. ada gitu. Pengaruhnya sedikit, tapi memang ada influence. Saya tahu juga bahwa influence itu datangnya dari mana faktornya di game online. Apakah misalnya melakukan kekerasan terhadap lawannya misalnya, atau menggunakan senjata tajam, bahkan senjata api, atau bagaimana? Betul, di beberapa game itu terutama yang bersifat kompetisi yang paling ramai juga populer di Indonesia sekarang. Game-game ini itu kan karena dia kompetisi dia memainkan role di dalam gamenya ya. Ya. Sehingga misalnya contohnya game peperangan, secara otomatis dia pasti menggunakan senjata untuk mengalahkan tim satunya lagi gitu ya. Ataupun ada beberapa game lainnya lagi yang bersifatnya dia mungkin kekerasan kayak fisik gitu ya, dia menginfluence seperti itu. Nah cuma kalau misalnya apakah itu menginfluence lebih dalam tentang anak-anak ini bisa mengikuti apa yang dilihat di dalam gamenya, saya rasa itu sebenarnya hal kecil sekali. Masih banyak hal-hal lain yang mungkin bisa menginfluence lebih besar. Contohnya pengaruh daerah atau environment dia tinggal. Apakah itu ada kekerasan yang terjadi di sekitar rumahnya, ataupun misalnya dia menonton hal-hal lain, itu masih menurut aku masih jauh lebih besar. Tapi begini Mas Irli, kalau bicaranya tekanannya terhadap batasannya yang seharusnya dilakukan dari mana, dari sisi mananya untuk pemakaian game online ini sih? Oke, di beberapa negara seperti di Korea dan di China, mereka meregulate hal ini. Mereka meregulate untuk di game itu ada 3 hal yang mereka regulasi. Yang pertama itu adalah dari durasi untuk bermain gamenya. Jadi ada di China contohnya, mereka meregulasi untuk setiap KTP gitu ya. Setiap KTP untuk mereka bermain game dibatasi di bawah umur sekian itu berapa jam. Kalau nggak salah 4 jam per hari atau 6 jam per hari. Di atas 21 tahun itu ada berapa jam lagi bisa lebih gede lagi. Dan kalau memang dia terdaftar sebagai atlet profesional, baru dia punya jangka waktu yang lebih panjang. Itu adalah regulasi pertama. Dan itu untuk mencapai, sorry saya potong sedikit, nanti yang kedua dijelaskan oleh Anda. Dan itu harus dilakukan atau ada sertifikasi khusus untuk menjadi pro tadi ya? Betul, kalau untuk menjadi professional player betul. Oke, yang kedua tadi apa, Mas Irli? Yang kedua itu adalah grafik di dalam game di game China di China itu mereka cukup agresif untuk melakukan pembatasan di bagian grafik ini. Contohnya di China untuk game-game yang bersifat kekerasan itu tidak ada darah, tidak ada warna darah. Mereka mengganti warna darah itu yang tadinya warna merah itu semua diganti menjadi semacam emotikan lucu-lucu atau jadi yang hal-hal yang lebih friendly dilihatnya kayak gitu. Dan yang ketiga regulasi silakan. Oke. Yang ketiga bentuk regulasinya itu adalah peredarannya. Peredaran dari game tersebut itu sendiri, platform apa yang mendapatkan izin untuk mendistribusikan game-game tersebut. Dan jika gamenya dinilai ada beberapa value-value yang tidak sesuai dengan value dari negara atau peraturan dari negara tersebut, itu mereka ada semacam harus mendapatkan izin dahulu agar baru bisa memasarkan game di dalam negara tersebut begitu. Oke, termasuk mungkin faktor usia ya berpengaruh di situ ya, batasan termasuk tadi. Faktor usia betul. Oke, baik. Mbak Sani, tadi ternyata kalau kata Mas Irli ya sebenarnya ada influence tapi sedikit saja. Perlu ada pembatasannya tadi sudah diungkapkan. Apakah Anda juga setuju soal hal ini? Iya, memang ketika kalau kita berbicara anak gitu ya, anak itu kan punya proses kognisi, olah berpikir.
Tentunya anak yang lebih matang, yang lebih dewasa bisa membedakan mana itu sifat yang boleh dan tidak boleh. Oke. Tapi ketika ini terpapar oleh anak-anak yang usianya lebih muda begitu ya, itu akan menjadi sangat bahaya karena bisa menjadi referensi bagi mereka untuk bertindak di dalam dunia nyata. Contoh lah, kasus-kasus yang datang ke saya, Oke. itu seringkali anak SD gitu ya, tiba-tiba dorong gitu. Oh kok kamu dorong? Ya soalnya saya lihat di game itu tinggal dorong misalnya begitu ya. Oke. Kemudian melempar. Pokoknya sifatnya yang menyakiti. Karena bagi mereka, oh kalau di dalam game begitu tokohnya mati hidup lagi misalnya begitu. Oke, jadi Itu belum salah cukup satu contoh matang usianya untuk mencerna itu begitu ya Mbak Isani ya? Betul, proses berpikir itu sangat sekali berpengaruh pada akhirnya keputusan tindakan yang akan dilakukan. Makanya di sini saya setuju sekali kalau setiap game itu ada penggolongan usia. Oke. Nah, karena usia itu mencerminkan bagaimana kapasitas berpikir anak mengelola informasi yang diterimanya begitu. Oke. Dan kemudian juga betul sekali adalah lingkungan. Ketika anak bermain itu seringkali kalimat-kalimat kotor juga keluar. Dia kalah, kalimatnya kotor. Ya betul terutama nggak? kalau game online Temannya- saling berkomunikasi satu sama lain kan? Betul. Nah, di sini orang tua perlu Ya. mengawal, mendampingi, mengawasi, membetulkan kalau itu salah ya harus dikasih tahu. Ya jangan sampai anak-anak jadi sifatnya agresif, betul Ya. kan? Karena sifat dia nggak mau kalah dan dia Ya. emosi begitu. Dan ini ya silakan Mbak. Nah, ini yang menurut saya kombinasi dari faktor yang memang dimainkan dan juga pengaruh lingkungan. Ya. Tadi juga Mas Irli juga mengatakan bahwa adanya daerah-daerah misalnya yang terpapar juga dengan kekerasan bisa berpengaruh pada tindakan anak, itu tepat juga. Oke. Jadi walaupun Baik. misalnya gamesnya sudah dibatasi, tapi keluarganya bersifat agresif, saling menyerang, ada KDRT, ya tentunya anak juga bisa terpapar dari Oke. apa yang dialaminya di rumahnya tersebut. Baik. Jadi memang kombinasi faktor-faktor ini juga harus diperhatikan, jangan sampai gamesnya dibatasi, tapi perlakuan yang didapati di rumah malah justru mengkontaminasi anak itu sendiri. Oke, dan game online ini kan membutuhkan medium. Mediumnya adalah misalnya telepon seluler atau telepon pintar, ada juga konsol begitu. Nah, ini pemakaian medium itu tadi yang harusnya juga oleh orang tua dibatasi. Kan jika memang tidak menggunakan handphone misalnya atau tidak menggunakan konsol, game online kan tidak bisa dilakukan begitu. Kira-kira ini saya tanya ke Pak Lalu, berarti selain device-nya dibatasi, penggunaan device-nya dibatasi, tadi juga Mas Irli menyinggung soal misalnya penggunaan game online berdasarkan usia tertentu dan juga grafis yang digunakan oleh industri game online misalnya untuk usia tertentu juga harus dibatasi. Nah, berarti ini kaitannya dengan industri Pak Lalu. Bagaimana mendorong agar industri di Indonesia, industri game online misalnya di Indonesia juga bisa ikut mengikuti regulasi ini? Iya, saya sepakat yang disampaikan oleh Mas Irli tadi. Kita harus punya perbandingan dengan negara-negara lain ya. Nah, regulasi itu menjadi sangat penting. Ini kalau misalnya regulasi tidak ada dan akan terus-terusan seperti ini, maka langkah-langkah yang akan diambil tidak akan terlihat. Jadi harus tegas di dalam regulasi itu, terutama terkait dengan durasi juga. Pengelompokan juga itu menjadi hal yang sangat penting. Karena nggak mungkin kalau misalnya anak SD diberikan main game 6 jam itu, waduh, itu dampaknya pasti udah nggak karu-karuan itu. Udah 6 jam, kemudian kapan belajarnya, kan begitu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan industri, ya itu tadi yang saya bilang bahwa harus ada kajian. Mana game-game yang kira-kira berpengaruh terhadap perilaku atau dampaknya negatif bagi siswa-siswi kita. Nah, itu yang harus mendapat perhatian serius. Apakah nanti game tersebut harus di cut off atau seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, mana permainan yang hari ini bisa dikategorikan masuk ke dalam e-sport, maka tentu itu harus didukung. Karena walau bagaimanapun industri kreatif dalam hal ini misalnya masuk ke dalam e-sport dan sebagainya, itu salah satu kreativitas yang perlu didukung terus. Nah, dalam dunia pendidikan, bahwa hari ini anak-anak kita banyak yang terpapar oleh permainan-permainan yang berbumbu kekerasan, inilah menjadi tugas utama dari para pendidik kita. Guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat harus bahu-membahu. Kemdikbudristek juga kami minta untuk mempertegas kurikulum pendidikan karakter.
Bangsa kita, bangsa Indonesia ini terkenal dengan etika, adat istiadat, sopan santun yang menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan dengan negara lain. Kita hidup tentram dan damai, tidak hidup di dalam dunia kekerasan. Seperti itu, Mas. Kembali ke Mas Irli. Dalam konteks peristiwa ledakan di SMA 72 yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ini masih kelas 12 ya kalau saya tidak salah. Dalam konteks ini, Mas Irli bagaimana melihat atau menangani konten user generated seperti yang video kekerasan yang ada di komunitas game misalnya, yang bisa memicu imitasi seperti pelaku peledakan yang terjadi di SMAN 72. Ada nggak pengaruhnya sedikit pada insiden ini kira-kira game online itu menurut Mas Irli? Sejujurnya kalau menurut saya pribadi nggak terlalu banyak pengaruhnya sebenarnya dari game online ya. Sebenarnya even di komunitas kita pun kita mempertanyakan dari mana anak tersebut kalau diduga ya dia mendapatkan akses untuk satu bahan peledaknya dan juga satu yang diduga sebagai entah itu senjata airsoft gun atau apapun itu gitu ya. Dari mana dia bisa mendapatkan akses seperti itu dan dari mana dia bisa belajar untuk menggunakannya. Itu kan juga sebenarnya kalau di game kan itu ibaratnya cuma klik satu kali mouse ya. Dia betul. Saya juga ini berdasarkan saya juga bermain game online gitu ya. Ada beberapa game lah misalnya PUBG atau Delta Force ataupun Free Fire misalnya. Itu yang saya ketahui bahwa peledak itu sudah jadi, tidak dirakit sendiri begitu. Nah ini yang harus dipertanyakan juga. Apakah ada nggak game online yang kira-kira mencontohkan perakitan bahan peledak misalnya? Nah, untuk yang hal-hal seperti itu sudah ada agreement-nya. Nanti mungkin bisa dicek. Kalau saya tidak salah, peraturan dari US ataupun dari China, mereka sudah agree bahwa game-game yang seperti itu tidak bisa dipasarkan secara umum. Ya, jadi game-game yang mengajarkan perakitan bom, habis itu menjadi kayak seleksi masuk ke menjadi teroris misalnya. Hal-hal yang even yang misalnya berbau sara pun itu dia semacam di ban gitu, jadi susah untuk mendistribusikan atau bisa mengakses game tersebut. Sebenarnya udah ada peraturannya seperti itu. Sudah ada peraturannya. Clear ya. Berarti tidak ada ya di game online itu yang benar-benar merakit misalnya bahan peledak sendiri. Jadi rata-rata sudah jadi item dan digunakan untuk misalnya menjatuhkan musuh lah misalnya begitu ya. Betul, nah, karena sebagai gambaran mungkin buat Pak Lalu dan Bu Sani di game ini perbedaan yang kita yang paling mencolok dari Indonesia dan China adalah China itu adalah produsen gamenya. Sementara kita konsumen gamenya, sehingga kita untuk memilih game apa yang bisa masuk ke kita itu agak-agak tricky cara filternya. Nah, di luar dari sana, kalau dari China mereka bisa directly mendapatkan game tersebut dari si platform dari developernya atau publishernya. Sementara kalau di Indonesia itu melalui third party biasanya. Ada beberapa aplikasi atau platform-platform di mana dalam platform tersebut kita bisa mendownload berbagai macam game di dalam sana. Nah, kita by default kita comply dengan peraturan dari platform tersebut. Nah, apa yang bisa kita limit di Indonesia adalah kita mesti melewati third party tersebut dan bilang bahwa ada beberapa game yang kita pengen ada blok atau apa segala macam, atau kita minta hubungkan dengan publisher atau gamenya. Seperti itu biasanya. Intinya memang semuanya harus fully advised jika memang ingin memainkan game online dengan aturan-aturan yang strict tadi, mulai dari usia, pembatasan grafis gambar dan lain-lain. Terakhir saya ke Mbak Sani, ini saya wondering aja ya, di luar alih-alih kita menuding game online menjadi salah satu penyebab, tapi adakah faktor di luar game online sih sedikitnya yang memengaruhi insiden di SMAN 72? Misalnya saya lihat juga beberapa video brain rot ini juga punya konten-konten kekerasan juga misalnya. Ada nggak misalnya soal itu? Ya, saya fokus mungkin case yang sekarang terjadi ya di SMA 72. Saya merasa memang ini ada akumulasi dari emosi atau amarah yang memang ada di dalam diri seseorang yang karakternya mungkin dari pasif kemudian jadi pasif agresif. Karena kita tahu pasif agresif itu ada bahaya yang berisiko justru membuat suatu amarah menjadi terledak di luar gitu ya, yang tidak hanya menyakiti diri tapi menyakiti orang lain. Jadi terlepas dari masalah si game online, kalau kasus ini memang menurut saya ini kita harus kaji ulang memang apa sih motif yang melatar belakanginya. Terutama meledakan bom ini ada pesan-pesan di dalamnya, entah pesan frustrasi, entah pesan ingin dilindungi, ketidakadilan dan sebagainya. Atau dendam tapi misalnya ya.
Iya, terlepas dari Oke. itu semua, saya mendukung juga regulasi pemerintah untuk Oke. membatasi. Karena begini, sejauh saya praktek dan terlibat dengan orang tua, banyak orang tua yang sebenarnya tidak aware akan sebenarnya bahaya-bahaya yang terjadi di dalam gadgetnya begitu. Kan gadget itu bukan hanya game online, betul ya? Tapi Ya, semua konten-konten bisa diakses yang bisa mempengaruhi perilaku dan tindakan anak baik. kita. Apalagi anak remaja yang sangat curious terhadap satu hal. Makanya tadi perakitan bom mungkin nggak ada di game online, tapi dia bisa mengakses dari konten manapun begitu. Nah, di Oke. sini adalah menurut saya bagaimana orang tua bisa mendekati anak, bisa bersahabat dengan anak, sehingga apa yang terjadi pada anak, orang tua sudah bisa antisipasi di awal, sehingga orang tua bisa membantu mencarikan solusi bersama yang sifatnya tidak kekerasan, tapi bagaimana meregulasi emosi secara matang. Ya. Tapi yang jelas orang tua harus membangun kepercayaan, anak harus membangun kepercayaan orang tua terlebih dahulu, karena seringkali orang tua banyak ngasih wejangan, membatasi tanpa berkompromi, itu membuat anak menjadi distance terhadap orang tua, Ya. sehingga fungsi orang tua di sini untuk melindungi, untuk bersahabat dengan anak itu tidak maksimal. Kenapa? Oke. Karena sudah ada bentuk ketidakpercayaan anak terhadap orang tua, karena orang tua dirasa sangat otoriter atau kemudian egois dalam melakukan batasan atau aturan-aturan yang terjadi di rumahnya begitu. Baik, pola-pola pengawasan itu dimulai dari yang terkecil, yakni lingkungan di rumah, yakni orang tua sendiri, juga jangan otoriter dalam mendidik, termasuk memang memberikan pengawasan atau pendidikan terhadap game online ketika ada pembatasan-pembatasan khusus, ya diberikan penjelasan supaya anak-anak ini juga bisa memakai atau mengonsumsi game-game online dengan cara yang terbatas sesuai dengan usia mereka masing-masing. Baik, terima kasih Sani Budianti Hermawan, psikolog anak, remaja, dan keluarga, lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, dan Irlian Syah Wijanarko, pengamat e-sport yang telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi, selamat malam.